Kita jumpa lagi dalam podcast kenotariatan HBA Digital Notari. Semoga yang saya sampaikan pada hari ini memberikan manfaat kepada siapapun yang berminat dengan hukum kenotariatan ataupun ilmu hukum kenotariatan. Saya masih ingin membicarakan tentang protokol. Pernah saya katakan jabatan notaris sebagai sebuah jabatan yang berkesinambungan. Ketika notaris bersangkutan berhenti dengan alasan apapun, maka protokolnya harus diserahkan kepada notaris lain dengan istilah notaris pemegang protokol. Bahkan ketika ada notaris yang baru diangkat ataupun pindah, selalu dibuat ataupun diminta pernyataan bahwa yang bersangkutan akan menerima protokol notaris yang lain ketika ada yang pensiun. Sebenarnya ini tidak ada alasan untuk menolaknya. Kenapa? Ini menjadi kewajiban notaris bersangkutan. Jadi sebenarnya lembaga kenotariat ini tidak boleh berhenti, ya. Harus ada yang menjalankannya. Artinya mereka yang berhenti sebagai notaris dengan alasan apapun, maka akan dilanjutkan oleh notaris-notaris lainnya sebagai notaris pemegang protokol. Disebutnya seperti itu, ya. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa lembaga kenotariatan ini adalah, dan notarisnya adalah, merupakan personifikasi dari lembaga kenotariatan. Jadi sebuah lembaga kenotariatan tidak akan jalan kalau memang tidak ada orang yang menjalankannya. Nah, notaris di sinilah sebagai sebuah jabatan, sebagai personifikasinya. Jadi dengan demikian, pengertian jabatan itu harus terus-menerus berlangsung. Selama jabatan notaris ini ada di negara Republik Indonesia, maka selama itu pun jika dibutuhkan lembaga kenotariatan akan tetap ada, kecuali negara yang menginginkan menyatakan notaris ini bubar. Sudah tentu tidak kita inginkan. Jadi mau tidak mau, terus menerus kita harus baik-baik saja menjadi notaris, sehingga lembaga kenotariatan ini tetap ada dan tetap hidup di negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa ya, ketika misalnya ada notaris menerima protokol dari notaris lain, ya, ada notaris yang meninggal dunia ataupun berhenti masa jabatannya atau berhenti dengan alasan apapun, tadi sudah saya katakan harus diserahkan kepada notaris lain, yaitu dengan istilah notaris pemegang protokol. Nah, di sini harus kita ketahui kira-kira apa saja sih kewajiban notaris pemegang protokolnya. Apakah hanya terima begitu saja kemudian disimpan di penyimpan arsip, ataupun ada tindakan lain, ya. Karena hal ini penting, ya. Umur yuridis akta notaris akan tetap ada, katakanlah selama dunia itu belum kiamat, ya. Jadi umur yuridis akta itu akan ada selama dunia ini ada. Tapi kalau umur biologisnya notaris sudah tentu akan meninggal dunia. Nah, ini ya maknanya kenapa ada notaris sebagai sebuah jabatan berkesinambungan itu akan seperti itu, ya. Nah, di pasal 62 kapan protokol ini harus diserahkan? Jadi kita lihat kembali di pasal 60 Undang-Undang Jabatan Notaris yang nomor 30 tahun 2004 disebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, atau tidak mampu secara rohani jasmani, ya, secara terus-menerus selama 3 tahun, pindah wilayah jabatan, diangkat sebagai pejabat negara, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat, ya. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti itulah maka notaris bersangkutan harus menyerahkan protokolnya kepada notaris yang lain di daerah yang bersangkutan, dengan istilah saya katakan lagi sebagai notaris pemegang protokol. Nah, kira-kira kalau ada notaris menerima protokol notaris lain, apa saja kewajibannya? Saya ingin mengatakan kewajibannya antara lain yaitu misalnya memberikan salinan, kutipan, gros ketika ada yang memintanya atau ada yang memohonnya. Nah, di sini ketika akan memberikan salinan kepada yang memohon atau yang memintanya, notaris wajib memperhatikan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apa saja pasal 54 ini? Saya bacakan misalnya. Di pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa notaris hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, terus akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris,
atau orang lain yang memperoleh hak kecuali tentukan lain dalam atau oleh peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya hanya ada 3 salinan itu diberikan kepada siapa saja di protokol. Pertama adalah orang yang katakanlah namanya langsung tersebut dalam akta. Itu boleh ya. Atau yang kedua, ahli warisnya yang bisa dibuktikan dengan surat atau akta keterangan sebagai ahli waris. Dan yang ketiga adalah orang yang memperoleh hak ataupun orang yang berkepentingan. Nah, ini saudara-saudara, perlu digarisbawahi siapa yang berkepentingan dengan akta tersebut. Ya, kadang-kadang dalam praktek namanya tidak ada dalam akta, ahli waris juga bukan, tiba-tiba meminta salinan. Sudah tentu orang yang semacam ini tidak berkepentingan, kecuali misalnya untuk kepentingan tertentu bisa diuraikan dengan jelas untuk apa dia memperoleh salinan. Misalnya dalam praktek untuk kepentingan pembuktian di pengadilan bahwa sangat dibutuhkan salinan itu dengan mendasarkan kepada perintah pengadilan, sudah tentu akan bisa kita keluarkan. Tapi kalau tidak alasan-alasan 3 semacam tadi, yaitu bukan pihak dalam akta, bukan ahli warisnya, kepentingan juga tidak jelas, kalau menurut saya lebih baik notaris itu menolak untuk memberikannya. Kemudian apalagi kalau misalnya notaris melanggar, sudah tentu di ayat 2-nya ada sanksi, yaitu notaris yang melanggar pasal 54, ada peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, saudara-saudara semua, kadang-kadang dalam praktek ada kejadian ya, yang meminta salinan itu bukan pihak dalam akta, bukan ahli waris, kepentingannya tidak jelas. Sudah tentu notaris yang saya katakan tadi tidak akan memberikannya. Tapi dalam praktek ada kejadiannya, karena tidak diberikan, notaris akan melaporkannya misalnya ke majelis pengawas daerah. Sudah tentu jika menemukan semacam ini, kalau menurut saya MPD itu harus menolaknya. Karena apa? Dia bukan pihak dalam akta, bukan ahli waris, kepentingannya pun tidak ada. Nah, hal semacam ini harus diberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebuah protokol itu oleh pemegang atau oleh penyimpan protokol akan diberikan ya. Kemudian kewajiban lainnya apa? Yaitu notaris tersebut menyimpan dan merawatnya pada tempat yang layak. Jadi notaris harus punya sebuah tempat yang sangat baik untuk menyimpan katakanlah protokol yang dia terima dari notaris lain kalau ada, atau protokol milik sendiri. Memang selama ini undang-undangnya menyebutkan bahwa semuanya masih dalam bentuk fisik. Memang pada masa-masa yang akan datang, alangkah lebih baiknya penyimpanan ini atau minuta ini ataupun apapun namanya disimpan dalam bentuk digital, akan merapihkan dan tidak memerlukan tempat yang sangat luas. Tapi ini perlu waktu dan perlu regulasi yang jelas untuk menentukannya. Kemudian kewajiban lainnya apa? Nah, dalam praktek misalnya jika ditemukan atau ada yang mempersoalkan ke pengadilan, misalnya gugatan perdata ataupun dengan alasan lain sebagai saksi dalam perkara pidana. Jadi mau tidak mau, kalau itu terjadi, ya harus kita lakukan. Tapi sudah tentu dunia notaris punya lembaga yang lain, misalnya ada majelis kehormatan notaris yang bisa kita mintakan izin sebelum kita bisa dalam perkara pidana, kalau itu diperlukan sebagai saksi, untuk minta izin terlebih dahulu. Apakah boleh atau tidak diizinkan atau tidak untuk menghadapi sebagai saksi. Dan yang meminta sudah tentu bukan notarisnya, adalah pihak yang berkepentingan. Jadi menurut saya menjadi imperatif jika notaris diminta menjadi saksi atas sebuah protokolnya dari pihak penyidik, misalnya penyidik ini wajib meminta izin atau memberikan informasi, akan meminta keterangan dari notaris tertentu berkaitan dengan protokol notaris siapa. Nah, ini harus ada izin dari majelis kehormatan notaris wilayah yang bersangkutan. Ini penting. Dan juga jangan dilupakan, Bapak dan Ibu notaris sebagai pemegang protokol, ketika ada yang meminta sebenarnya berhak untuk honor atau yang bersangkutan ya. Jika dia meminta salinan, kutipan atau gros akte ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tentang kewajiban notaris pemegang protokol itu bisa kita pahami dan bisa kita tindak lanjuti. Jika ada yang belum jelas, nanti akan saya bahas di kesempatan lain. Baik, terima kasih. Bagikan video ini agar semakin banyak yang memahami tugas dan fungsi notaris.